Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ilham Aryandi. Stambuk saya 1302021022 dari kelas A6. Kali ini saya akan mengerjakan tugas final saya dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana saya akan mengerjakan tahap pengerjaan eh, algoritma CPU scheduling. Ada 4 poin. Yang pertama itu FCFS atau first come first serve. Kemudian yang kedua itu SJF non preemptive dan preemptive. Kemudian yang ketiga itu priority dan yang keempat itu round robin. Nah, kita masuk FCFS. Di sini ada 3 proses di mana ada P1, P2, P3. P1-nya itu burst time-nya 272, kemudian P2-nya itu burst time-nya 3, kemudian P3-nya itu burst time-nya 7. Kemudian di gancarnya P1 itu kenapa bukan 272 yang pertama, karena di mana setiap awal proses itu dimulai dari 0. Kemudian setelah 0 di P1 itu ada 272. Kemudian di P2 kenapa jumlahnya bukan 3? Kenapa hasilnya 275? Karena dari 272 ditambah 3. Hasilnya itu 275. Kemudian 275 itu dijumlah dari P3 maka menghasilkan 282. Kemudian kita masuk di average waiting time atau AWT-nya, di mana prosesnya itu P1 di mana 0, kemudian di P2-nya itu di sini P2-nya, kemudian sini ada 272, P3-nya itu ada di 275. Karena ini adalah proses awal dari setiap P1, P2, P3. Kemudian dijumlah P1, P2, P3, kemudian hasilnya itu 547, kemudian dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena prosesnya itu ada 3. Kemudian 547 dibagi 3, hasilnya itu 182. Ini adalah FCFS contoh kedua. Sama halnya tadi pengerjaannya, yaitu dia memiliki 3 proses, di mana P2, 4, P3, 4, P1 itu 272. Di sini P2-nya itu dimulai dari angka 0, awal prosesnya 0, kemudian masuk di P2 lagi 4, kemudian masuk di P3 itu 4, kemudian 4 ini P2-nya itu dijumlah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian 8 ini hasilnya P3, kemudian dijumlah lagi dari 227. Hasilnya itu 280. Ini sama halnya pengerjaannya dari contoh pertama. Langsung saja kita masuk di SJF non preemptive. Nah, SJF non preemptive ini memiliki 4 proses, di mana ada P1, P2, P3, P4. SJF ini memiliki arrival time dan burst time, di mana kita bisa lihat di sini P1-nya itu arrival time-nya 0, kemudian burst time-nya 8, kemudian P2 itu arrival time-nya 2 dan burst time-nya 3, dan P3 itu arrival time-nya 4, burst time-nya 2, dan P4 itu arrival time-nya itu 5 dan burst time-nya 272. Nah, kita masuk di gambar gancarnya. Di gambar gancarnya ini ada P1, di mana setiap awal proses itu pasti dimulai dari 0. Kemudian
burst time-nya itu P1-nya itu 8. Nah, di sini P3. Pertanyaannya itu kenapa dari tabel ini seharusnya P2 seperti dari FCFS. Nah, ini yang membedakan dari FCFS. Di mana kita ketika ingin memulai proses, kita memperhatikan dari burst time dan arrival time-nya yang paling terendah. Di sini dari setelah P1 itu yang paling terendah itu adalah 2. Burst time paling terendah itu adalah 2. 2 itu dari P3. Nah, kemudian dijumlah 8 tambah 2, P3-nya itu hasilnya 10. Nah, dan kemudian setelah P3 itu P2, di mana P2-nya itu burst time-nya 3, kemudian dijumlah 10 tambah 3 sama dengan 13. Kemudian P4-nya itu 272, kemudian dijumlahkan P2-nya itu hasilnya 13, kemudian terus dijumlah 13 tambah 285. Maaf, dijumlah 13 ditambah 272 hasilnya itu 285. Kemudian masuk di AWT-nya atau average waiting time. Di mana hasilnya itu waiting time-nya itu ada 0. Kemudian balik lagi P2 itu 13, P3 itu 10, dan P4 itu 285. Kemudian kita kurangkan dari arrival time, di mana arrival time-nya itu dari P1 itu 0, kemudian P2 itu 2, P3 itu 4, dan P5 itu P4 itu 5. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita jumlahkan dari P1 sampai P4. Kemudian kita bagi 4. Dimana kenapa kita bisa membagi P4? Karena sama halnya dari FCFS ini, 4, dia memiliki 4 proses. Hasilnya itu 74. Kita masuk di Prentime, di mana Prentime ini memiliki 4 proses. Dia memiliki arrival time 0, 1, 2, 3. Dan burst time-nya itu ada 8, 4, 9, 5. Di sini gancarnya itu P1 itu ada 0, 1, 2. Kemudian P2-nya itu ada 3, 4, 5. Kemudian P4-nya itu bisa dilihat di sini 6, 7, 8, 9, 10. Bisa kita lihat di sini saja, saya langsung masuk di average waiting time-nya. 10 itu P1 itu ada sampai 10, kemudian dikurang 1, 9, 1 kurang 1, 0, sampai dengan P4 itu 2. Kemudian ditambah dari P1 sampai P4 ya. Kemudian dibagi lagi 4. Hasilnya itu 6,5. Kemudian kita masuk di priority. Nah, di priority ini memiliki 4 proses, di mana ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Di mana burst time-nya itu ada 12, 2, 3, 5, 1, 4, 9, 5, 2, 1. Kemudian priority-nya itu ada 4, 3, 4, 1, 6, 2, 7, 4, 1, 8. Kemudian kita masuk di gambar gancarnya, di mana yang pertama kali diproses yaitu P4. Kenapa P4? Karena dari semua priority yang paling terendah itu adalah 1. Kemudian burst time-nya itu 5, sebanyak 5. Kemudian P9 itu setelah P4 dia yang paling terendah 1. Kenapa lebih dulu P4 daripada P9? Karena dia prosesnya itu paling terdahulu P4 daripada P9. Kemudian P6 itu prioritinya itu ada 2. Dia yang paling terendah setelah P4 dan P9. Lanjut saja, hasilnya itu waktu tunggu untuk P1
adalah 13, P2 adalah 11, P3 adalah 25, P4 adalah 0, P5 adalah 33, P4 adalah 7, P7 adalah 27, P8 ada 28, P9 adalah 5, P10 adalah 43. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah kita jumlahkan 13 tambah 11 tambah 25 tambah 0 tambah 33 tambah 7 tambah 34 tambah 28 tambah 5 tambah 43. Hasilnya itu 199, kemudian dibagi 5. Hasilnya itu 99. Kemudian kita masuk di round robin. Di round robin ini kita memiliki maksimal kuantum 272. Kita memiliki 5 proses. P1, P2, P3, P4, dan P5. Di mana boost time-nya itu ada 530, 170, 630, 420, dan 288. Oke, kemudian kita masuk di gambar gancarnya. Di mana P1-nya itu dimulai dari awal proses 0, kemudian masuk di 272, kemudian P2-nya 442, di P3-nya 714, kemudian masuk di P4-nya itu 986, kemudian masuk di P5-nya itu 1258. Sama halnya dengan sebelumnya di mana kita menyumblahkan. Tapi yang membedakan itu kuantum maksimalnya itu 272, di mana misalkan P1-nya itu 530. Kita tidak bisa menjumlahkan langsung 530. Kita hanya bisa mengambil 272 dari 530. Kemudian kita masuk di waiting time. Kita mengambil paling tertinggi. P1-nya itu paling tertinggi itu 1516. Kemudian dikurang dari boost time-nya itu 530. Hasilnya itu 986. Kemudian P2-nya itu yang paling tertinggi 442. Dikurang dari boost time 170. Hasilnya 272. Kemudian eh, setelah mendapatkan hasil dari P5 sampai P5-nya itu, kita menjumlahkan dari P1 sampai P5, kemudian kita bagi 5, hasilnya itu 1173. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.